إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan tutur kata yang baik. Niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam, yaitu dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah. Amma ba'd. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, satu pertanyaan: kenapa bulan puasa memiliki keutamaan yang begitu besarnya, sampai-sampai orang yang berpuasa itu tak ada lagi perhitungan angka berkaitan dengan pahalanya, sedangkan yang lain ada perhitungan angka pahalanya. Hingga Rasulullah SAW pun sampai mengatakan, saumu yaumin fi sabilillah, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu lahu wajahu 'anil nar. Siapa yang puasa satu hari saja, maka Allah jauhkan dia dari api neraka Jahannam. Allahu Akbar. Tuftahu lahu abwabul jannah, pintu surga dibuka, neraka ditutup. Kenapa sampai seperti ini? Sehingga satu surga, tingkatan surga khusus buat orang yang berpuasa. Dijawab oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ini kembali kepada puasa yang masyru', puasa yang disyariatkan oleh Allah itu seperti apa. Saya akan mencoba untuk mengurainya dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim dari beberapa kitab beliau. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, man shama ramadhana imanan wahtisaba. Siapa yang puasa karena iman dan mengharap pahala. Kemudian berkaitan dengan tarawihnya, man qama ramadhana imanan wahtisaba. Siapa yang melakukan salat tarawih, di hadis riwayat lain di malam qadar, semuanya pahalanya adalah diampuni dosanya. Kenapa? Ada jawaban yang luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim. Karena dia berpuasanya imanan wahtisaba. Artinya apa? Dia melakukan puasa itu satu, karena ini perintah Allah. Dua, dia melakukan puasa karena murni mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, la li mujarrad al-'adah wala li illatin faitah, katanya beliau. Dia berpuasa bukan karena faktor kebiasaan,
atau penyakit tersembunyi dalam jiwanya dia yang menghilangkan keutamaan itu semuanya. Jadi ada orang puasa bukan karena perintah Allah, tapi karena momen. Gak enak momennya orang puasa kok saya makan. Ibarat perempuan yang menstruasi, dia haram berpuasa, tapi gak enak kalau saya makan di kantor di depan teman-teman. Sepertinya banyak yang begini jemaah. Puasanya karena nggak enak momennya, dan karena momen memang yang mendorong dia untuk berpuasa, bukan karena perintah Allah. Hati-hati ini jemaah. Seperti ibu-ibu diajak menjenguk orang sakit, anaknya nanya, kemana mama pagi-pagi? Iya, diajak ibu-ibu jenguk ibu itu sakit. Kenapa? Kok pagi-pagi? Sebetulnya sih males, tapi kagak enak sama ibu-ibu. Hati-hati ini jemaah. Jadi imanan wahtisaba, karena perintah Allah dan mengharapkan rahmat dari Allah murni, bukan karena siapapun. Subhanallah. Ini yang mahal jemaah. Sebab yang kedua, puasa itu makna aslinya adalah meninggalkan sesuatu. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Saya nazar nggak mau bicara sama siapapun. Dan itu disebut dengan istilah sauman, puasa. Jadi puasa itu apa? Puasa itu meninggalkan semua yang haram jemaah. Puasa itu meninggalkan perbuatan yang menzalimi orang. Bukan hanya sekedar tak makan dan tak minum. Bukan. Nah, ini yang harus kita hati-hati kita. Banyak di antara kita berpuasa tapi hanya sekedar tak makan dan tak minum dia. Tapi perkara-perkara yang haram dia terjang, masih dikerjakan. Seakan-akan puasa itu hanya sebatas tidak makan dan tidak minum, selesai. Sisi ucapan, mulutnya dia masih kerap kali berbohong. Mulutnya dia masih kerap kali menggunjing dan membuka aib orang lain. Si fulan dan si fulana dibuka aibnya dia sebagai bahan obrolan. Lihat ini, mulutnya dia masih kerap kali merendahkan dan menghina orang lain. Mulutnya dia masih kerap kali mencaci maki orang lain. Cobalah pengendara motor kalau sudah pulang kantor, seakan-akan yang mau buka puasa cuma dia doang. Akhirnya nggak bisa jempolnya nyenggol orang. Jempolnya nggak bisa disenggol, Pak. Kalau jempolnya nyenggol orang, jadi pegawai Ragunan dia, Pak. Anda berpuasa loh. Ini sisi mulut, sisi perbuatan. Dia berpuasa, tapi banyak di antara kita nggak sholat, Pak. Saya ambil contoh. Senang sekali kalau diundang buka bersama, perbaikan gizi katanya. Terus azan tiba, semuanya bersuka cita untuk makan menu-menu yang luar biasa, sambil ngobrol tertawa dengan teman-teman itu. Tapi coba ketika azan maghrib dikumandangkan,
siapa di antara yang berbuka puasa itu pergi ke masjid dulu atau ke musola yang terdekat untuk sholat maghrib duluan. Yang terjadi adalah makanan-makanan yang di hadapan dia itu dikemas dan dipackaging oleh setan, sehingga banyak dari mereka akhirnya maghrib saya jamaah aja dengan isya. Fala haula wala quwata illa billah. Dia lupa kalau dia ini puasa. Dia lupa kalau puasa itu urutannya ketiga, Pak. Sholat yang pertama loh. Tapi puasa gede. Mereka yang puasa tapi perbuatannya masih maksiat, ya, melanggar hukum Allah. Mohon maaf, kebenaran harus disampaikan. Dia puasa tapi ini perempuan membuka auratnya, padahal itu dosa besar loh jamaah. Dia puasa tapi dia menzalimi orang jemaah. Bagaimana ini? Tadi saya jalan kemari ada WA bunyinya, Ustadz bos saya menyuruh membuat tagihan ke customernya. Tagihannya anggap saja 3. Saya dibikin suruh membuat tagihannya 5 Ustadz. Anda puasa loh ini. Apa-apaan ini dalam hati saya ya. Gimana saat saya bekerja di situ? Saya jawab singkat, haram pekerjaan Anda. Bos Anda penipu, saya bilang. Lihatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa sedangkan dia dalam puasanya cuman hanya dapat lapar dan haus saja. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, man lam yada qaula az-zuri wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, perbuatan zur, kejahilan, maka Allah tidak butuh dia tidak makan dan tidak minum. Apa ucapan zur? Ucapan zur itu semua ucapan yang haram jemaah. Apa perbuatan zur? Perbuatan zur itu adalah menzalimi orang. Menzalimi orang. Al-jahl, kejahilan itu apa? Kejahilan itu adalah maksiat. Para ulama sahabat tabi'in mengatakan, dinukil oleh Imam Hasan Al-Basri, kullu man 'asallaha fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat dia orang jahil namanya, Pak. Lihat, siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan ucapan yang haram, tidak meninggalkan perbuatan dia yang menzalimi orang ini, Pak. Apa menzalimi orang? Coba lihat aja sing simpel, pengendara motor di jalanan. Anda menzalimi orang dengan cara apa? Mengambil jalannya orang. Ini bukan jalan Anda ngambil jalan sebelah, sehingga yang sebelahnya yang satu sulit untuk berjalan. Namanya apa? Mengambil hak orang. Lampu merah Anda lewati, sehingga yang mau kena lampu kuning susah untuk berjalan karena motor Anda di depan. Zalim namanya ini. Mengambil haknya orang. Belum lagi serobot sana serobot sini. Zalim, Anda berpuasa loh. Ini amal zur ini. Jangan dianggap sepele, Pak. Al-jahl, kemaksiatan. Masih maksiat sono, maksiat sini, sholat bolong-bolong. Belum lagi pelanggaran syariat yang lain. Falaisa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh dia tidak makan dan minum. Hadza huwa shaumul masyru'.
para ulama, inilah puasa yang sebetulnya jemaah. Ini puasa yang hakikatnya. Bukan sekedar kita nggak makan dan minum, terus kenyataannya kita nggak sholat. Sholatnya Jumatan. Cobalah koreksi masing-masing. Pasti ada di antara jamaah yang duduk di Jumatan sini, sholatnya seperti makan obat, sehari 3 kali. Akhirnya puasa di bulan Ramadan, dia bukan sebagai hamba Allah, sebagai pasukan huri, penggembira aja. Fala haula wala quwata illa billah. Kita koreksi kita masing-masing jemaah. Raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengucapkan naik mimbar. Beliau naik mimbar. Kemudian beliau mengatakan amin, amin. Umpama saya naik mimbar, saya nggak ngomong A, nggak ngomong B, tahu-tahu saya ngomong amin, amin. Bingung Anda. Rasulullah SAW naik mimbar, amin, amin, amin. Bingung sahabat, kenapa ya Rasulullah amin, amin? Iya, Jibril tadi berdoa. Jibril doa, saya aminin. Ayo, doanya Jibril yang aminin Rasulullah. Apa di antara isi doanya? Raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin. Binasa dia, binasa dia, binasa dia. Apa itu? Adraka Ramadan falam yughfarlah. Dia masuk di bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni sama Allah. Amin, kata Rasulullah. Hei jemaah, Imam Ibnul Jauzi mengatakan, andai orang yang sudah wafat dikubur itu jemaah, dikasih satu permintaan, andai kata jikalau dikasih satu permintaan sama Allah untuk hidup, yang dia minta pasti cuma satu juga. Apa itu? Hidup 1 hari aja di bulan Ramadan. Sehari aja dia minta hidup di bulan Ramadan jemaah. Terus kita sia-siakan diri kita jemaah. Dengan puasa hanya cukup tak makan dan tak minum, yang haram semua masih kita terjang. Astaghfirullahaladzim. Ya, semoga ini nasihat buat saya pribadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Quran jarang kita baca jamaah, tapi kuping kita ini dengerin musik, padahal kita ini puasa. Ini kok aneh ya. Loh, katanya musik halal. Tidak ada musik halal jamaah. Semua ulama dari kutub utara, dari ujung ke ujung Pak, timur barat, semua ulama bilang haram Pak. Yang bilang halal itu pemain musik jamaah. Tidak ada. Coba tunjukin ulama mana yang membolehkan musik. Tidak ada. Oh ada, Imam Ibnu Hazm. Untung Jumat ini bukan momen untuk bahas itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa seluruh ulama semua mengharamin musik. Terus Anda sekarang puasa dengerin musik jamaah. Apa? Kuping kita bermaksiat, sedangkan kita puasa. Apakah sekarang pertanyaannya yang kedua, apakah puasa kita batal dengan melakukan maksiat? Jawabannya tidak. Sahha shaumukum, puasa kalian sah, puasa saya sah. Tapi inilah yang disebut dengan hadis Nabi tadi. Allah nggak butuh sama puasa. Maksudnya puasanya sah, tapi dia pepesan kosong saja. Kata pepatah Arab, Raja'a bi khuffai Hunain. Dia pulang dengan tangan kosong bahasa Indonesianya. Dia mengira embernya berisi air penuh. Ternyata embernya ini bolong bawahnya. Dia mengira celengan tabungannya ini penuh, celengan masih zaman gajah-gajahan dulu jamaah.
Dicelengin satu, kita masih kecil dulu, nggak taunya celengannya pantatnya bolong, mau ditepok nggak ada isinya. Begitulah, sah puasanya sah, tapi kita pulang menghadap Allah, nggak ada pahala puasa kita. Sah puasanya, sah, Anda nggak perlu mengqadha. Yang wajib mengqadha batal itu ya kalau Anda makan, minum atau sejenis makan dan sejenis minum, menggauli istrinya di siang bulan Ramadan, muntah dengan sengaja, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Nah ini wajib batal Anda. Harus Anda ganti itu. Sakit, musafir, Anda ganti. Tapi kalau Anda maksiat, kupingnya maksiat, mulutnya maksiat, perbuatannya maksiat, puasa Anda sah. Cuma di akhirat nanti tidak ada catatan kebaikan di situ, jemaah. Artinya wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh demi umur manusia, manusia itu rugi. Kata Imam Syangqiti dalam tafsirnya, dikasih modal umur tapi disia-siakan, jemaah. Kita ngaji Quran sampai saat ini sudah dapat berapa lembar, jemaah? Saya nggak bisa ngaji, Ustadz. Allah Maha tahu, Bang. Allah Maha tahu, Bang. Ngaji aja, walaupun setengah mati Anda bacanya, ngaji aja. Allah Maha tahu. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa syaqun lahu ajran. Orang yang baca Quran terbata-bata, susah payah dia ngajinya, bacanya, Allah kasih Anda pahala 2 double masihan. Allahu Akbar. Sayang Allah itu sama kita, Pak. Nggak bisa ngaji kita, megang Quran setengah mati kita baca 1 halaman saja, Allah kasih double pahalanya, jemaah. Pahala apa? Pahala ngaji dan pahala Anda susah payah baca. Masih begitu kita nggak mau. Kurang apa, Pak? Kata orang Jawa Timur, kurang ajar gitu ini, Pak. Inilah kesempatan. Sedekah, masa ya kita ngeluarin 5.000, 10.000 setiap hari? Nggak bisa, jemaah. Padahal Anda beli rokok itu maksiat loh. Kan rokoknya di siang, malam nanti, Ustadz. Emang kalau malam bukan bulan Ramadan? Gantiin itu duit buat beli rokok, sedekahin ke fakir miskin. Kif pahalanya, gimana pahalanya, jemaah? Ya. Terlebih lagi ada saudara-saudara Anda yang di daerah yang susah makan. Anda sekali minum di kafe-kafe itu berapa secangkir? Saudara Anda itu nggak mampu makan, jemaah. Coba pikirin ini. Jangan selalu kita mengatakan lagi sepi pekerjaan, nggak punya uang. Melarat beneran Anda. Anna inda dhanni abdi bi, kata Allah. Saya akan berjalan sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau Anda selalu ngomong nggak ada duit, melarat beneran Anda. Omongan Anda itu doa. Apalagi orang yang berpuasa doanya mustajab. Hati-hati Anda. Padahal duit di rekening Anda banyak. Baca Quran enggak, sedekah enggak. Mau apa kita ini? Padahal besok juga mau mati. Ini adalah nasihat buat saya pribadi, jemaah. Semoga bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma hdi wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin. Allahumma hdi wulata umurina ila siratil mustaqim. Allahumma arzuqhum bitana salihah.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi nabiyyuka wa rasuluk, wa na'udzubika mimma 'adza bihi nabiyyuka wa rasuluk. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira a'malina. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdiha li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.